bersama-sama ya. Pasti kangen kan? Nah, oke. Siapa yang tahu sekarang bulan apa? Betul, sekarang bulan Desember. Biasanya kalau bulan Desember kita ngerayain apa nih? Natal. Ya, tepat sekali. Karena ini bulan Desember, kita sekarang sudah memasuki minggu pertama Advent kita. Di minggu kali ini kita mau menyambut kedatangan Tuhan kita. Kita mau mengangkat sebuah pujian, selamat datang. Nah, buat adik-adik yang di rumah, nanti ketika ada kata selamat datang, silakan bergaya menurut gayanya adik-adik masing-masing. Kalau ada tamu di rumah ya, boleh selamat datangnya gini, atau gini, atau gini. Terserah, pokoknya kita nyanyi bareng, kita gerakan bareng. Oke? Yuk! Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah dan kami menyerahkan kesempatan ini. Kami bisa menyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami bisa mempersiapkan hati untuk menyambut Natal. Terima kasih atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, karena Tuhan sudah datang di dunia buat kita, pada hari ini, dimanapun kita berada, mungkin ada yang di rumah, langsung di sini gitu ya, kita mau bersama-sama menyambut Tuhan kita dan memuji Tuhan kita dari pulau dan benua. Nanti waktu Gloria, yuk kita sama-sama angkat tangan kita seperti ini ya, kita muliakan Tuhan kita.
Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semua dalam keadaan sehat. Pada minggu ini kita memasuki minggu Advent. Jadi ada minggu-minggu sebelum Natal yang dinamakan minggu Advent. Dan minggu Advent yang pertama ini berbicara tentang pengharapan umat manusia akan pengenapan janji Allah, akan Mesias atau Sang Juru Selamat. Berbicara mengenai pengharapan, langsung punya cerita. Ada seorang anak yang bernama Anto. Ayah dari Anto ini tinggal di luar negeri. Dan pada suatu hari di awal bulan ini, ayah Anto menelpon dan mengatakan, "Anto, Papa akan pulang pada hari Natal nanti." Anto menjawab, "Oh Papa, Anto sangat rindu sekali dengan Papa. Papa benar-benar mau pulang ya bulan Natal, pada hari Natal nanti." "Ya nak, tapi jangan lupa ya, selama menunggu Papa pulang, Anto harus belajar yang rajin, mendapatkan nilai yang bagus, membantu Mama menjaga adik-adik, dan harus taat kepada Mama." "Baik Pak." Nah, sejak hari itu, sejak ayahnya menelpon, Anto merasa sangat bersukacita. Setiap hari dia bergembira karena dia berharap, karena dia memiliki pengharapan bahwa dia akan segera bertemu dengan ayahnya. Dan dia ingat juga apa yang harus dia lakukan sebelum dia ketemu ayahnya. Dia harus taat kepada mamanya, dia harus menjaga adik-adiknya, dan dia belajar yang rajin setiap hari supaya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itulah yang dinamakan dengan pengharapan. Mengharapkan sesuatu yang baik, yang akan benar-benar itu akan terlaksana. Nah, hari ini di dalam Keluaran pasal 1, di situ dikatakan bahwa orang Israel ditindas di Mesir. Jadi bangsa Israel pada waktu itu tinggal di Mesir. Mengapa mereka bisa sampai ke Mesir? Mungkin anak-anak masih ingat cerita Yusuf. Yusuf adalah salah satu dari anak Yakub yang dijual oleh kakak-kakaknya ke orang Mesir. Walaupun Yusuf datang sebagai budak, tetapi akhirnya Yusuf diangkat menjadi pejabat setingkat dengan Perdana Menteri dan menjadi tangan kanan Raja Fir'aun. Itu terjadi karena Yusuf mengartikan arti mimpi Raja Fir'aun. Nah, oleh karena Yusuf berkuasa dan dia pada waktu itu bisa mengumpulkan seluruh bahan makanan sebagai persediaan dari masa kelaparan, dia memerintah di situ. Nah, pada waktu masa kelaparan ini, bangsa Israel, orang-orang Israel jadi saudara-saudaranya Yusuf dan ayahnya juga menderita kelaparan. Dan Yakub, ayah Yusuf, menyuruh kakak-kakaknya untuk membeli gandum ke tanah Mesir. Mereka pergi ke tanah Mesir membeli gandum tanpa mengetahui bahwa yang menjadi penguasa itu adalah Yusuf. Tetapi akhirnya mereka tahu. Dan setelah mereka tahu, Yusuf mengajak ayah, semua saudaranya, dan semua sanak saudaranya bersama-sama untuk tinggal di Mesir, untuk memelihara mereka supaya mereka tidak kelaparan. Dan mereka tinggal di tanah Goshen. Nah, setelah beberapa masa berlalu, beberapa ratus tahun berlalu, bangkitlah seorang raja. Pada waktu itu Yusuf sudah meninggal, Yakub sudah meninggal, dan juga semua anak-anaknya juga sudah meninggal ya, saudara-saudara Yusuf ini. Sehingga tinggal keturunan dari orang-orang Israel. Dan ketika bangkit
Raja Mesir yang tidak mengenal Yusuf, mereka melihat bahwa bangsa Israel adalah ancaman yang serius dan bangsa Israel ditindas di Mesir. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita tidak pernah mengalami penindasan zaman penjajahan, tetapi mungkin kita pernah mendengar atau kita mempelajari di dalam sejarah bahwa menjadi orang yang diperbudak, menjadi orang yang ditindas itu tidak enak. Begitu juga dengan bangsa Israel, mereka diperbudak, mereka harus bekerja keras, mereka dicambuk, mereka tidak mendapatkan makanan yang seharusnya. Dan bahkan pada waktu zaman itu, Raja Fir'aun memerintahkan semua perempuan Israel yang melahirkan anak laki-laki, anaknya harus dibunuh. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak bertambah banyak dan nanti akan memberontak. Bisa kita bayangkan betapa sedihnya hidup tanpa harapan. Mereka masih mempunyai pengharapan bahwa Allah akan mengenapi janjinya, akan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tapi hari itu mereka tidak punya harapan apa-apa. Tetapi Allah adalah Allah yang luar biasa. Dia mengasihi bangsa Israel. Oleh karena itu, ada satu keluarga dari suku Lewi yang bernama Bapak Amran dan Ibu Yokebed. Pada waktu itu, Ibu Yokebed sedang hamil dan melahirkan seorang anak. Ternyata seorang anak laki-laki seharusnya dibunuh. Supaya tidak dibunuh, apa yang dilakukan, adik-adik? Jadi mereka sekeluarga menyembunyikan bayi ini. Tetapi setelah genap usianya 3 bulan, tangisnya sudah keras sekali dan mereka tidak bisa menyembunyikan anak ini. Lalu Ibu Yokebed menyuruh Miriam dan Harun, kakak-kakaknya, untuk menghanyutkan bayi ini di Sungai Nil. Karena ibu ini tahu bahwa putri Fir'aun pasti akan mandi di situ dan berharap dan punya pengharapan bahwa bayi ini akan ditemu oleh putri Fir'aun supaya tidak dibunuh tetapi dipelihara. Benar adik-adik, bayi ini akhirnya dihanyutkan di Sungai Nil, ditemukan oleh putri Fir'aun, diangkat menjadi anak putri Fir'aun, dididik menjadi seorang bangsawan Mesir, tetapi tetap mempunyai hati seorang Israel dan akhirnya diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel. Anak ini dinamakan Musa, yang artinya yang diangkat dari air. Sejak ada Musa dan sejak Musa diutus oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel kembali mempunyai pengharapan, mempunyai harapan bahwa mereka akan terlepas dari perbudakan. Dan kita tahu bahwa di dalam Keluaran 2 setelah Musa lahir dan Musa besar dan diangkat, diutus oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel, akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, keluar dari penindasan, dari susah payah, penderitaan, karena Allah mengenapi janjinya akan memberikan mengutus seseorang untuk membebaskan bangsa Israel. Dan hari ini kita pun saat ini bukan tidak ditindas oleh bangsa manapun, tetapi kita ditindas oleh dosa. Kita sering tidak taat, anak-anak sering tidak taat pada orang tua atau pada guru, sering bertengkar, berbohong, mencuri, dan semua dosa-dosa yang kita lakukan itu membuat kita ditindas oleh dosa. Dan apa upah dosa? Upah dosa adalah maut di dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Jadi kita semua seharusnya mati. Kita dihukum di neraka. Tetapi syukur kepada Allah, karena Allah begitu besar kasihnya kepada kita, begitu besar kasih Allah kepada
umat manusia, kepada anak-anakku, kepada Lause, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat kita, untuk menebus kita semua dari dosa. Karena Yesus sudah lahir, inilah kita orang berdosa mempunyai pengharapan kembali akan janji Allah bahwa kita akan diselamatkan. Itulah pengharapan yang sejati, anak-anakku, saat kita boleh dilepaskan dari belenggu dosa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita tahu bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib. Setelah lahir dia hidup dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Oleh karena itu kita harus minta ampun atas segala dosa-dosa kita, dan Allah akan menyucikan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Itulah pengharapan yang sejati. Karena itu kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang mewujudkan pengharapan dengan cara Allah sendiri, bukan dengan cara manusia. Apa yang harus kita lakukan dengan hal itu? Jadi jangan lupa kita tetap hidup di dalam pengharapan. Setelah kita terima Yesus, kita terima keselamatan, dosa kita dihapuskan, kita diampuni. Jangan lupa untuk tetap berdoa, membaca firman Tuhan, berbakti, memuji Tuhan, dan melakukan semua apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, anak-anakku, Advent adalah pengharapan. Dan kita hari ini mempunyai pengharapan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari kita sambut Advent ini, sambut kedatangan Allah melalui anaknya Tuhan Yesus di hari Natal ini dengan berdoa senantiasa, membaca firman, memuji Tuhan, bersukacita, bersaksi bagi Tuhan, supaya orang lain juga mengenal Yesus. Itu adalah pengharapan yang sejati. Seperti orang Israel, mereka akhirnya dilepaskan dari perbudakan. Kita pun hari ini, kalau kita mau terima Yesus, kita akan dilepaskan dari perbudakan dosa. Selamat menyongsong Advent, selamat menyongsong Natal. Biarlah hari-hari ini anak-anakku dimanapun berada tetap di dalam lindungan Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkaulah harapan kami yang sejati. Terima kasih Engkau sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami. Tuhan, tolong jagai kami semua anak-anak-Mu untuk tetap berharap penuh akan keselamatan dari-Mu. Biarlah kami semua boleh berharap dengan terus-menerus bertobat, berdoa senantiasa, membaca firman Tuhan, bersaksi, dan menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Layakkanlah
Kami bersyukur atas ibadah yang sudah kami laksanakan hari ini. Semoga pujian dan firman yang kami dengar itu bisa kami lakukan dan kami bisa memuliakan nama-Mu. Tuhan, semoga pengharapan Natal itu selalu beserta dengan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Just